Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat GPD Sukadamai Bogor yang saya kasihi dan pemirsa yang mengikuti program ini. Jumpa dengan saya Pendeta Markus Sugiarto dalam program Pendalaman Alkitab. Mulai hari ini Kamis 6 Agustus 2020 kita akan belajar tentang kitab Daniel. Sebelumnya kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rendahkan hati dan kehidupan kami di bawah tangan-Mu yang kuat, yang penuh dengan kuasa, karena kami meyakini Tuhan bahwa firman-Mu adalah diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu bukakan bagi kami rahasia kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan urapi kami hamba-Mu. Ketika kami menyampaikan firman dan kebenaran Allah, maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut pengajaran pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, puji Tuhan. Sebagai pendahuluan, yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Tetapi hanya 2 kitab yang secara spesifik berbicara mengenai nubuatan akhir zaman, yaitu dalam Perjanjian Lama adalah kitab Daniel yang kita akan belajar, dan dalam Perjanjian Baru adalah kitab Wahyu. Tapi bukan berarti kitab-kitab lain tidak menjelaskan tentang akhir zaman.
kitab lain ada juga yang berisi mengenai nubuatan-nubuatan akhir zaman. Nah, satu hal yang kita harus tahu bahwa seluruh kitab itu berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dari Alkitab itu sendiri atau center of Bible. Perlu kita tahu beberapa istilah-istilah di dalam Alkitab, misalnya proton, itu berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Sedangkan eskaton, itu bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Nah, ada satu lagi yaitu transcendent. Ini di luar segala kesanggupan manusia, artinya adalah sesuatu yang luar biasa. Intinya kata transcendent adalah di luar batas pengetahuan dan kesanggupan manusia. Adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena itu dalam Alkitab bisa saja nanti ada hal-hal yang mungkin beritanya tidak masuk akal. Tetapi kita harus yakin karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita tidak mungkin memaksakan supaya Alkitab sesuai dengan akal kita. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Allah kita adalah luar biasa. Beberapa ciri Alkitab dalam kitab Daniel. Ya, sebelumnya kita perlu tahu ini. Yang pertama, kitab Daniel tergolong dalam kitab nabi-nabi besar. Ada 5 bagian dari kitab Perjanjian Lama, ya, supaya kita tahu. Dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Ulangan itu disebut Pentatuk. Ya. Sementara dari kitab Yosua sampai kitab Ester itu berbicara mengenai sejarah. Dan kitab Ayub sampai Pengkhotbah itu adalah puisi. Dari Yesaya sampai kitab Daniel ini disebut dengan kitab nabi-nabi besar. Sementara kitab Hosea sampai dengan kitab Maleaki disebut dengan nabi-nabi kecil. Kenapa disebut kitab nabi-nabi besar? Karena isinya, ceritanya lebih banyak, lebih besar. Dan kitab nabi-nabi kecil karena ceritanya tentu lebih sedikit atau lebih kecil. Ya. Nah, kalau kita belajar tentang Alkitab, dalam hal ini adalah kitab Daniel, kita juga perlu paham tentang penulisan Alkitab, ya, supaya kita mempunyai satu keyakinan, kita mempunyai satu kepastian tentang penulisan Alkitab ini penting. Karena penulisan Alkitab adalah didorong, diilhami, dihembusi dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan Alkitab. Sebagai satu ayat pendukung kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Berkata begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata merepet atau mengerami, ya. Nah, saudara-saudara, karena itu kitab Daniel ini juga Roh Kudus mengurapi Daniel, ya. Dalam Daniel pasal yang Roh Kudus mengerami Daniel sehingga Daniel dapat memenuhi begitu banyak tulisan, ya. Bahkan Daniel memiliki kepintaran 10 kali lipat
dibanding dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Tertulis dalam Daniel 1 ayat yang ke-19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan diam di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya. Itu yang pertama, ya, tentang kitab Daniel itu tergolong kitab nabi-nabi besar. Lalu yang kedua, kitab Daniel berisi tentang kehidupan bangsa Israel yang terbuang di tanah Babel. Ya, nanti kita akan ikuti penjelasannya. Ini sebagai pendahuluan. Lalu yang ketiga, apa yang dialami bangsa Israel di tanah Babel identik dengan kondisi akhir zaman atau gereja akhir zaman, ya, di mana bangsa Israel berada dalam tekanan pemerintah Babel. Nah, kita juga perlu mengenai statistik dari kitab Daniel. Kitab Daniel ditulis pada tahun 606 sebelum Masehi sampai 536 sebelum Masehi. Artinya selama 70 tahun. Dan sama dengan lamanya bangsa Israel ditawan di Babel. Kitab Daniel terdiri dari 12 pasal dan 357 ayat. Kitab Daniel terbagi dalam 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 6 itu berbicara tentang sejarah, dan pasal 7 sampai pasal 12 itu bicara tentang nubuatan. Ya. Nah, yang berikut kita juga perlu belajar mengenai latar belakang dari kitab ini. Ya. Kenapa? Karena dengan kita meneliti latar belakang akan memudahkan kita untuk mengerti seluruh maksud dan tujuan dari kitab Daniel. Kalau kita teliti dari Daniel pasal 1 ayat 1, maka dapat kita lihat bahwa kitab Daniel diawali dengan membicarakan pengepungan kota Yerusalem atau ditaklukkannya kerajaan Yehuda, dan dilanjutkan dengan pembuangan Yehuda ke Babel. Ada penekanan khusus tentang bangsa Israel. Yehuda dan Yerusalem juga berbicara tentang Israel. Tentang bangsa Israel sering disebut sebagai bangsa pilihan. Ya. Dengan sejarah Israel, kita akan mengenal arti Bapa. Ya. Di antaranya adalah Bapa Abraham. Ya, betapa agungnya Tuhan kita ketika Ia memilih seseorang untuk dijadikan suatu bangsa yang diberkati. Dalam hal ini adalah tentang Bapa Abraham. Ya, yang dikenal dengan kaya raya secara materi. Tetapi kekayaan materi tidak menjadi prioritas utama. Tetapi kekayaan rohanilah yang merupakan kekayaan yang paling utama. Ya. Apa yang dimaksud dengan kekayaan rohani? Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak. Dan Ishak
itulah anak yang dijanjikan Tuhan, adalah merupakan tanda bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Artinya Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti digenapi, walaupun harus mengalami sebuah proses. Ya. Pada saat kita menganggap sesuatu itu mustahil, maka di situ janji Tuhan menjadi nyata. Ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, bahwa isi Alkitab tidak selamanya harus masuk akal. Karena Allah, ya, Dia tidak bisa dibatasi dengan akal kita. Tapi Allah, Dia dapat melakukan yang di luar dari kemampuan kita berpikir. Kelahiran Ishak pada saat Abraham dan Sarah sudah berusia tua. Secara manusia tidak masuk akal, tetapi Allah bisa melakukan itu. Allah bisa mengerjakan itu. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang sudah berjanji kepada Abraham. Ya. Bahkan sampai Ishak menjadi dewasa dan Ishak hidupnya diberkati sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Ya. Bahwa aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Maka itu terjadi dalam kehidupan Ishak. Ya, Ishak dia menjadi dewasa dan akhirnya dia diberkati, dan di mana ia menabur, ia akan menuai 100 kali ganda. Betul-betul firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Karena itu ketika kita belajar tentang firman Allah, kita harus yakini bahwa seluruh isi Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, dan kita harus meyakini sepenuhnya dari isi Alkitab itu. Ya. Saya percaya begitu juga akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam jalurnya Tuhan, kita berada dalam rencananya Allah, maka Allah juga akan melihat, maka kita akan melihat tanda-tanda heran yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Ya. Ishak selalu berjalan dalam naungan Roh Kudus. Daniel juga mencatat karena ada ilham daripada Roh Kudus. Kita hidup di akhir zaman, betapa kita perlu juga pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Kita melihat Abraham sebagai bapa. Keturunan Abraham yang dijanjikan adalah Ishak. Ishak punya anak Yakub, dan Yakub inilah yang diganti namanya menjadi Israel. Yakub artinya penipu, tetapi Israel artinya adalah pangeran Allah. Ya. Israel artinya adalah pangeran Allah. Jadi dari penipu diganti namanya dan diubahkan menjadi pangeran Allah. Nah, inilah mengenai cikal bakal yang akhirnya menjadi bangsa Israel, bangsa yang besar. Dimulai dari tokoh bapak orang percaya, yaitu Abraham. Ya. Janjinya melalui Abraham itu akan turun kepada kita. Ya. Mari, ya, sebelum nanti kita akan lanjutkan pada program berikut, ya, kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita menghidupi jalan janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kitab Daniel ini sangat kaya. Karena itu ini kita baru pendahuluan dan latar belakang. Ya, nanti kita akan membahas kitab Daniel yang secara luar biasa. Tapi yang penting pada hari ini kita tahu lebih dulu bahwa Alkitab itu
penulisannya diilhami oleh Roh Kudus. Untuk menjadi dasar buat pelajaran Daniel ini, kita sampaikan di sini dulu dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar dari kitab Daniel ini. Kami sudah mempelajari mengenai latar belakang kitab Daniel. Tuhan tolong terus berikan pengertian kepada kami, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami yang ada di akhir zaman ini, kami juga boleh berada di dalam jalur Tuhan. Kami boleh berada dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga Engkau yang akan membuat hidup kami berhasil dan kami dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.